pertentangan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, maka itu adalah sunnatullah. Sunnatullah azza wa jal. Orang yang mengikuti sunnah Nabi itu pasti dimusuhi. Nabi SAW ketika pertama kali beliau turun, ya malaikat Jibril. Kemudian ternyata beliau adalah seorang Nabi. Waraqah bin Naufal ketika dikabarkan kepadanya tentang apa yang terjadi ya terhadap Nabi SAW, dan beliau tahu ini adalah berarti ini Nabi ini, sampai turun kepada malaikat. Maka dia mengatakan, seandainya aku ini masih muda, wahai Muhammad, niscaya aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sekuat-kuatnya. Karena saat itu Waraqah bin Naufal sudah tua. Kalau aku masih muda, ketika kamu diusir oleh kaummu nanti, aku akan menolongmu dengan seluruh tenaga yang aku miliki. Maka Nabi heran, mereka akan mengeluarkan aku? Mereka akan mengusir aku? Maka Waraqah bin Naufal yang dia sudah membaca kitab-kitab sebelumnya, tidak datang seseorang yang dia membawa seperti yang kamu bawa, kecuali dia akan diuji, kecuali dia akan dimusuhi. Berarti ini adalah kaidah. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dia akan mendapatkan ujian. Dia akan diuji oleh Allah SWT. Mungkin dari keluarganya, mungkin dari orang tuanya, mungkin dari suaminya sendiri. Itu ujian adalah sunnatullah. Tapi barang siapa yang diuji karena Allah, maka Allah akan mengganti setiap ujian yang menimpa dia. Dia rugi apanya? Rugi kehormatannya akan diganti oleh Allah. Dia rugi hartanya akan diganti oleh Allah. Dia rugi apa saja, kalau dia rugi di dalam jalan Allah, maka Allah akan mengganti. Makanya Syekhul Islam mengatakan, barang siapa yang karena Allah menjadi rusak, diuji, tapi ujiannya di dalam jalan Allah karena dia berpegang teguh dengan syariat Allah, maka Allah akan menggantinya. Akan mengganti, dan tentunya balasan yang paling baik adalah surganya Allah SWT. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW memberikan kabar gembira. Beliau mengatakan, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing, sendiri. Nabi SAW sendiri, belum ada temannya. Ya, dan di sekitarnya banyak orang musyrik. Ya, dan mereka dikenal bengisnya. Bahkan mereka adalah sangat berpegang teguh dengan nenek moyangnya. Kalau mereka dicela bapaknya, mereka bisa marah, bisa naik pitam, bisa terjadi peperangan di antara mereka kalau sampai mencela bapaknya, apalagi membunuhnya. Mereka sangat ta'assub dan fanatik dengan adat istiadatnya dan agama nenek moyang. Kita bisa bayangkan satu orang melawan orang sebanyak itu. Ya, dengan sifat yang keras. Ya, dan mereka memiliki adat istiadat yang kuat. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali asing. Ya, jadi Islam tersebar, banyak orang Mekah yang mereka kenal Islam, ya, masuk ke dalam agama Islam. Setelah Islam ini tersebar, maka nanti akan kembali asing. Banyak orang yang masuk Islam, betul, tapi kualitas keislaman mereka berkurang. Ya, masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi enggak mau belajar, tapi enggak mau berhijab, tapi enggak mau baca Quran, dan seterusnya. Akhirnya apa? Orang yang berhijab dianggap aneh jadinya. Ya kan? Karena banyak yang tidak berhijab misalnya. Kemudian ada orang yang kembali kepada agama yang benar, dianggap dia aneh, akan kembali asing. Siapa yang beruntung? Yang sama seperti yang lain atau orang yang asing tadi? Iya, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Kalau kita ingin beruntung, maka jadilah apa? Ya, jadilah orang asing, bukan melancong, bukan. Maksudnya orang asing karena dia melaksanakan apa? Agamanya. Kalau hanya sekedar nyeleneh bisa, semua orang juga bisa. Aliran-aliran sesat juga mereka bilang kita kan orang asing, padahal dia asing karena nyeleneh memang. Ya, tapi kalau kita asing karena memang berpegang teguh dengan agama, itu yang dimaksud. Ya, fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang yang dianggap asing. Kemudian beliau ditanya, siapa ya Rasulullah mereka?
Beliau mengatakan dalam hadis yang lain, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Masing-masing dari kalian akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang tidak mau. Mereka mengatakan, qalu ya Rasulullah wa man hum? Wahai Rasulullah, siapa orang yang enggan tadi? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang memaksiati aku maka dialah orang yang enggan. Kalau hadis yang pertama tadi kalau enggak salah kelanjutannya alladzina yasluhuna inda fasadin nas, ya. Beliau ditanya tentang siapa orang-orang yang asing, orang-orang yang soleh di tengah-tengah kerusakan manusia. Ini namanya orang yang asing. Ya, orang-orang yang soleh ketika kerusakan manusia. Orang-orang yang soleh berarti sesuai dengan dalil. Kerusakan manusia mereka menjauh dari syariat. Ya, adapun hanya sekedar nyeleneh, ya, maka ini bukan berarti dia benar. Karena banyak orang yang nyeleneh dan dia salah. Ya, nyeleneh dan ditambah dia salah.